Jadi harokat dan sukun itu dua hal yang berbeda. Jangan katakan harokatnya sukun, ini perkataan yang tidak tepat. Harokatnya kok sukun. Harokat itu huruf vokal. Harokat itu huruf vokal. Sedangkan sukun itu konsonan. Dua hal yang berbeda. Vokalnya apa? A, I, U, E, O kalau dalam bahasa Indonesia. Konsonannya apa? Ya konsonan huruf asli dari huruf tersebut dalam keadaan sukun. Kita membahas al-mimus sakinah berarti mim konsonan. Yang sekarang kita bahas adalah mim konsonan. Konsonan em. Yang kita bahas itu konsonan em. Begitu. Al-faslul awal ahkamul mimis sakinah. Pasal yang pertama, hukum-hukum mim sakinah. Hukum yang terjadi pada konsonan em. Hukum konsonan em. Hukum konsonan em. Lil mimis sakinati, mim sakinah itu ahkamun, punya hukum-hukum. Tajri alaiha, yang berlaku atasnya, inda liqaiha, saat dia bertemu bi hurufil hijai, dengan huruf-huruf hijaiyah. Sama seperti huruf-huruf yang lain yang namanya hukum hanya terjadi pada saat huruf hijaiyah itu berada pada kata atau kalimat ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain. Jadi kalau dia sendirian, ya tidak ada hukum, alias kembali kepada hukum asal al-idhar. Begitu. Jadi seluruh huruf hijaiyah tidak akan dikenai hukum apabila dia sendirian. Dan hanya dikenai hukum apabila dia terdapat pada kata atau kalimat. Fi kalimatin au jumlah, baik itu bertemu hurufnya pada kata atau pada kalimat. Fatataghayyaru kaifiyatun nutqi biha, maka berubahlah cara mengucapkan mim tersebut. Jadi mim sakinah atau konsonan em itu bisa mengalami perubahan suara ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Bihasabil harfil ladzi yaliha. Berubahnya kayak gimana? Tergantung huruf yang ada setelahnya. Begitu. Kenapa bisa berubah? Kenapa kok bisa mengalami perubahan? Wadzalika, perubahan-perubahan tersebut terjadi takhfifan wa tashilan, dalam rangka meringankan dan memudahkan finnutqi, pengucapan pelafalan. Jadi segala macam perubahan suara yang terjadi pada huruf hijaiyah adalah dalam rangka meringankan dan memudahkan pengucapan. Makanya segala hukum yang terjadi dari asalnya idhar menjadi tidak idhar itu adalah udulun ilal ashal, perubahan yang terjadi dalam rangka menuju ke pengucapan yang lebih mudah. Wajaryan ala ma nataqat bihil arabul fusaha, dan hukum tersebut berlaku sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab yang fasih. Jadi dalam rangka memudahkan, meringankan pengucapan sesuai dengan gaya pengucapan orang-orang Arab yang fasih, wa thabata binaqlis sahih, dan sahih jalur periwayatannya. Jadi kita akan mempelajari perubahan suara pada konsonan em dalam bahasa Arab. Kenapa konsonan em itu mesti berubah? Dalam rangka meringankan dan memudahkan pengucapan.
Terus perubahan-perubahan yang terjadi standarnya apa? Standar yang pertama adalah sesuai dengan pengucapannya bahasa Arab atau orang-orang Arab yang fasih, plus dikuatkan dengan nakal sahih, ditetapkan melalui periwayatan yang sahih. Jadi tajwid atau cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah bisa diterima oleh tajwid apabila memenuhi yang pertama standar pengucapan orang-orang Arab yang fasih. Yang kedua ada sanadnya yang sahih. Harus dua-duanya. Tidak bisa salah satunya saja. Ada misalnya orang bilang ini sanadnya sahih loh. Tapi ternyata tidak diucapkan orang-orang Arab. Diterima nggak? Misalnya ada orang bilang ini saya dapatkan cara bacanya dari guru saya dengan sanad yang sahih. Tapi ternyata setelah dicek di tengah-tengah orang-orang Arab gak ada yang mengucapkan seperti itu. Baik dari sepanjang sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang gak ada. Diterima gak? Gak diterima. Walaupun dia ngaku sanadnya sahih. Sebaliknya ada cara baca yang diucapkan oleh orang-orang Arab fasih. Tapi gak ada sanadnya juga gak diterima. Wa bi'atibari hadhihi taghayyurati sautiyah, dan berdasarkan perubahan-perubahan suara ini, fa inna lil mim sakinati thalathata ahkam. Maka mim sakinah itu punya 3 hukum. Jadi melihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada mim sakinah, maka hukum yang terjadi pada mim sakinah atau konsonan dalam bahasa Arab itu ada 3 hukumnya. Wahia yaitu al-ikhfa'u syafawi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua al-idgham al-mimi. Yang kedua adalah idghamul mimi. Dan yang ketiga adalah al-idharu syafawi. Idhar syafawi. Kama jara alaihi sahibu tuhfatil atfali. Sebagaimana yang disebutkan oleh penyusun Tuhfatul Atfal, qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau katakan? Wal mimu in taskun taji qablal hija la alifil layyinatil lidhil hija ahkamuha thalathatul liman dabata ikhfa'unid ghamun wa idharun faqat. Maka hukum mim ketika sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah selain alif, alif layyinah maksudnya alif secara umum. Lidhil hija bagi orang-orang yang cerdas, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau mim sukun gak mungkin setelahnya itu alif. Gak mungkin setelahnya itu alif. Ahkamuha hukum-hukumnya thalathatun ada 3 liman dobat bagi orang yang ingin membacanya dengan akurat. Apa saja? Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ikhfa, idgham dan idhar saja. Kenapa ada istilah saja? Karena dalam nun sakinah ada iqlab. Begitu. Jadi ini mah 3 doang. Beda sama nun sakinah yang ada 4. Kita langsung masuk. Al-faslu tsani al-ikhfa'u syafawi. Pasal yang kedua adalah ikhfa syafawi. Awalu ahkamil mim sakinati. Hukum mim yang pertama, hukum mim sakinah yang pertama, huwal ikhfa, yaitu ikhfa. Fatukhfa al mim sakinatu idza waqa'a ba'daha harful ba. Maka mim sakinah diikhfakan apabila terletak setelahnya, apabila ada huruf setelahnya, itu adalah huruf ba. Hanya ba saja, berarti cuma 1 huruf. Mim dibaca ikhfa ketika bertemu dengan ba. Wa yusamma hadzal hukmu, dan hukum ini disebut dengan al-ikhfa asy-syafawi. Ikhfa syafawi inda ulama'il qiraat, menurut para ulama ahli qiraat. Kenapa disebutnya ikhfa syafawi? Lita'alluqihi bimakhrajis syafatain. Karena berhubungan dengan makhraj syafatain. Makhraj 2 bibir. Mim ada di 2 bibir. Ba juga ada di 2 bibir. Qala sahibu tuhfatil atfali rahimahullahu ta'ala.
Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i, maka yang pertama ikhfa saat bertemu ba. Wasamihi syafiyya lil qurra'i, dan disebut syafiyya menurut ahli qiraat. Waqad taqaddama, telah berlalu fi babin nun sakinati wa tanwin, pada bab nun sakinah dan tanwin, bayanu makna ikhfa, penjelasan mengenai makna ikhfa, wa huwa lughatan as-satr, yang secara bahasa ikhfa itu artinya as-satr. Apa as-satr? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Wastilahan, adapun secara istilah, ada yang masih ingat nggak? Coba saya tutup track. Yo, makna ikhfa secara istilah. An-nutqu bil harfi. Salah. Ingat nggak? An-nutqu bil harfi bi sifatin bainal idhari wal idgham. Wa arin 'anit tasydid ma baqa'il ghunnah. Ma baqa'il ghunnah, ya. An-nutqu bil harfi, mengucapkan sebuah huruf, bi sifatin bainal idhari wal idgham, arin 'anit tasydid ma baqa'il ghunnah. Harus sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala, ya. Harus sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Jadi ikhfa itu harus memenuhi 3 rukun. Rukun ikhfa. Yang pertama apa? Harus menempatkan huruf di antara sifat idhar dan idgham. Yang pertama, rukun pertama ikhfa nih. Rukun kedua adalah arin 'anit tasydid, tidak boleh menekan kuat pada makhraj. Dan yang ketiga, ma baqa'il ghunnah, ghunnahnya tetap sempurna dibaca, ditahan 2 harokat. Ini 3 rukun ikhfa. Ingat ya, mengucapkan di antara sifat idhar dan idgham. Yang kedua, arin 'anit tasydid. Yang ketiga, ma baqa'il ghunnah. Kalau buat pemula mah cukup mengenal istilah doang, nggak masalah sebetulnya, ya. Cuma kalau misalnya buat pengajar suka ada yang nanya, lah terus maksud di antara sifat idhar dan idgham itu kayak gimana? Apa jawabannya? Apa jawaban maksud di antara sifat idhar dan idgham? Jadi kalau kita bandingkan antara idhar, kemudian idgham, ikhfa dulu di tengah supaya kelihatan. Ikhfa, kemudian idgham. Maka kita bisa melihat dari minimal 2 poin. Poin yang pertama adalah permasalahan pakai huruf warna apa nih? Permasalahan gerakan makhrajnya. Yang kedua, permasalahan huruf pertama masih eksis atau tidak. Huruf pertama masih eksis atau tidak. Baik, untuk yang idhar, saya mau nanya, ketika membaca mim yang idhar bertemu dengan huruf lain, contohnya mim yang idhar ketemu apa? Contohnya mim bertemu dengan lam, lam. Pertanyaannya, mengucapkan mim dan lamnya itu berapa kali? Masuk ke makhraj 2 huruf tersebut berapa kali? 1. Kemudian lepas dulu la. Berarti berapa kali? 2 kali. Kalau idgham, mim bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan min. Amman. Berapa kali gerakan? Man, langsung kan, sekali saja. Ikhfa berapa kali? Tarmihim bi, berapa kali? 1 kali. Harusnya jangan ini, bentar. Berarti ini jangan biru, ini merah atau hijau lah. 1 kali. Ikhfa berapa kali?
1 kali. Kemudian huruf pertama ketika membaca idhar masih eksis nggak? Am lam eksis, masih eksis. Ketika mengucapkan idgham, amman, huruf pertama eksis nggak? Amman, itu mim pertama atau mim kedua? Amman, mim kedua, mim pertamanya nggak ada, hilang mim pertamanya, berarti tidak eksis ini. Ikhfa bagaimana? Tarmihim bi, masih ada apa enggak? Ikhfa mimnya masih ada enggak? Masih ada, masih eksis. Nah, perhatikan ikhfa di sini. Di satu sisi mirip idgham, di satu sisi mirip idhar. Makanya ikhfa disebut di antara idhar dan idgham. Di satu sisi mirip idgham, di sisi lain mirip idhar. Oke, kejawab. Tapi kalau pemula mah nggak perlu dijelasin begini, nggak apa-apa. Cukup pengertian tadi, yang penting mengenalkan. Arin anit tasydid, tidak menekan kuat makhraj, maka berarti cara mengucapkan ikhfa tidak menekan kuat makhraj. Jangan ditekan, mim asli aja nggak ditekan kuat-kuat, apalagi ikhfa. Tarmihim him bi, nggak perlu him bi, nggak perlu. Begitu. Ma'baqail guna ditahan 2 harokat gampang. Maka kita kesimpulan, wa kaifiyatu adaihi, maka cara mengucapkan bab ini adalah ayun taqabil mim sakinati ma gunatin kamilah qadra harakatain, yaitu mengucapkan mim sukun disertai gunah kamilah dengan kadar 2 harokat ma'an tibaqi syafataini, dengan cara merapatkan kedua bibir, min ghairi dhaghtin wala mujafah, tanpa ditekan kuat-kuat, tanpa direnggangkan. Tanpa ditekan kuat-kuat, tanpa direnggangkan. Wa hadhil kaifiyatu, dan cara pengucapan ini, hiya nafsuha kaifiyatu nutqi bil iqlab, sebetulnya adalah cara pengucapan yang sama dengan cara pengucapannya iqlab. Jadi antara ikhfa syafawi dengan iqlab itu huwa. Kalau kata orang Sunda mah eta keneh. Itu juga. Jadi antara ikhfa syafawi dengan iqlab itu sama, tidak ada perbedaan dalam suara dan pengucapannya. Dan tidak ada yang membeda-bedakan. Saya tidak tahu siapa ulama yang pertama kali membeda-bedakan ini sehingga tersebar di sebagian pengajar Al-Quran yang membedakan pengucapan antara ikhfa dengan iqlab. Antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Memang ada sebagian orang mengatakan ini harus berbeda, tapi saya tidak tahu siapa pelopornya. Ada memang sebagian ulama yang memberikan testimoni bahwa ikhfa dan iqlab, ikhfa syafawi dan iqlab itu terdapat perbedaan, tapi perbedaan pada hukum. Itu kata Ibnul Jazari. Jadi kata Ibnul Jazari, untuk ikhfa syafawi itu para ulama beda pendapat antara izhar dengan ikhfa, kata Ibnul Jazari nih. Untuk iqlab, kata Imam Ibnul Jazari, para ulama sepakat semuanya ikhfa mimnya. Tapi kita jangan iya-iya aja. Kenapa? Kata Ibnul Jazari bilang, siapa yang bilang seperti itu? Termasuk diantaranya Imam Aqil bin Abi Thalib. Kalau begitu Ibnul Jazari keliru, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Ibnul Jazari, beliau keliru. Beliau tadi bilang apa kata Ibnul Jazari? Untuk iqlab, para ulama sepakat mimnya ikhfa. Begitu kan? Ternyata kalau kita baca ar-ri'ayahnya Imam Aqil bin Abi Thalib, maka beliau dengan jelas mengatakan mau iqlab, mau ikhfa syafawi, mimnya itu izhar. Kata Imam Aqil bin Abi Thalib. Jadi pendapat Ibnul Jazari tadi kurang tepat, kurang akurat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Bukan ngomongin masalah
cara baca, tapi ngomongin pandangan hukum yang dianut oleh para ulama mengenai mim bertemu dengan ba. Mau mimnya mim asli ataupun mimnya mim iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Amthilatul ikhfa'i syafawi minal Qur'anil Karim. Beberapa contoh ikhfa syafawi dalam Al-Quran. Tarmihim bihijarah. Amba'ahum bi asma'ihim rabbuhum bi dzambihim. Maka antara rabbuhum bi dengan bi dzambi suaranya sama, tidak ada perbedaan. Rabbuhum bi dzambihim, tidak ada perbedaan. Mau mimnya mim asli, mau mimnya mim iqlab, cara bacanya sama, tidak ada perbedaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang ditanyakan? Di Zoom ada yang tanyakan enggak? Kita lanjut. Alamatul ikhfa'i syafawi dhabtil mushaf. Tanda baca ikhfa syafawi di tanda baca mushaf. Sudah paham ya? Tanda baca ikhfa itu adalah tidak ada sukun di atas huruf pertama, tidak ada tasydid di atas huruf kedua. Oh iya, tidak ada sukun di atas mimnya, tidak ada sukun, tidak ada tasydid di atas ba-nya. Berbeda dengan MSI. Nah, kalau di Mushaf Mi'yaril Indonesia atau MSI, Mushaf Standar Indonesia, maka di atas mimnya selalu ada tanda sukun. Ini sudah kita bahas. Karena MSI seluruh huruf sukun, hukumnya apapun selalu pakai kepala kha. Makanya antara yang izhar dengan yang ikhfa tidak ada perbedaan. Antara izhar dengan ikhfa tidak ada perbedaan. Begitu. Akhta'un syaiyah. Beberapa kekeliruan fi adai ikhfa syafawi. Beberapa kekeliruan yang tersebar saat mengucapkan ikhfa syafawi. Yang pertama, adamu dhabti zabanil gunah. Ini sudah kita sering bahas ya, bahwa awil ajalah, tergesa-gesa saat mengucapkan huruf sehingga gunahnya tidak teramalkan dengan sempurna. Hatta la tu'addal ghunnatu adaan kamilan. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Demikian pula tatwilu zamanil ghunna, memanjangkan kadar ghunna bi ziyadatiha ala qadri harakatain, lebih dari 2 harakat. Itbaqus syafataini itbaqan syadidan awid dhaghtu alaihima ziyadatan anil hadil matlub. Menekan kuat-kuat 2 bibir secara berlebihan, melampaui batas yang semestinya. Ini juga tidak tepat. Enggak perlu tekan kuat-kuat. Atau tarku furjatin baina syafataini, atau justru malah memberikan celah di antara kedua bibir. Maka menurut pendapat atau mazhab yang merapatkan bibir, jelas hal tersebut adalah lahan. Isba'u harakah ma qablal mim. Ya, isbah harakat yang menimbulkan mad tambahan seperti misalnya tarmihim, him, seperti itu. Jadi ikhfa syafawi sama dengan iqlab. Ikhfa syafawi secara praktek sama dengan iqlab. Tidak ada perbedaan. Al-faslu thalith, fasal yang ketiga, al-idghamul mimi, idgham mimi. Wal hukmu tsani lil mim sakinati huwal idgham. Hukum yang kedua bagi mim sakinah atau konsonan ini adalah idgham. Fatudghamul mim sakinatu idza ata ba'daha harfun wahid wa huwal mim duna ghairi. Maka mim sakinah diidghamkan ketika setelahnya terdapat 1 huruf saja, yaitu mim, bukan selainnya. Wa yusamma hadzal hukmu, hukum ini disebut dengan idghamil mutamatsilainis shaghir. Namanya apa? Idgham mutamatsilain shaghir. Kata siapa? Kama jar ali sahibu tufatul atfal, kata penyusun tufatul atfal. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wathani idghamun bimithliha ata
wasami idghaman saghiran ya fata. Maka mim diidghamkan apabila bertemu dengan yang semisalnya. Idghamnya disebut idgham saghir. Kenapa disebut idgham mutamathilain saghir? Wasummiya bil mutamathilain. Kenapa disebutnya mutamathilain? Lil tiqai harfaini mutamathilain, karena di sini bertemu dua huruf yang sama. Apa itu? Mim dengan mim, begitu. Wasummiya saghiran. Kenapa disebut saghir? Li'annal harfal awwalu sakin. Karena huruf yang pertamanya itu sukun. Faqalla amaluhu fil idgham. Maka kerja untuk mengidghamkannya itu sedikit. Jadi begini. Kadang huruf itu kan huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Ya. Atau bisa jadi dua-duanya berharokat. Mungkin gak dua-duanya berharokat? Mungkin kan? Contoh. Misalnya kata kata yang gampang misalnya ya inani lah. Innani. 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 Innani jadi apa? Inni. Innani jadi inni. Berarti di situ ada na ketemu ni kan aslinya kan? Kita berbicara innani, maka di sini secara suara in sukun, na berharokat, ni gini secara suara ya. Secara suara. Innani kan begini berarti. Ada pertemuan antara nun fathah dengan nun kasrah. Begitu ya. Dibaca idgham enggak? Idgham. Tapi gimana cara mengidghamkannya? Cara mengidghamkannya berarti dua kali kerja. Apa yang pertama? Sukunkan dulu nunnya, baru masukkan ke dalam nun yang kedua. Dua kali kerja. Yang pertama apa? Sukunkan dulu. Yang kedua memasukkan. Ibarat mau masukin penjahat ke penjara. Apa yang harus dilakukan? Ya ditangkap dulu penjahatnya. Kalau ditangkap, masukin penjara. Tapi kalau huruf pertamanya udah sukun, ini ibarat penjahatnya udah ketangkep. Berarti kalau mau masukin penjara tinggal apa? Tinggal masukin doang. Kerjanya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit, makanya disebut saghir. Begitu. Kerjanya lebih sedikit, makanya disebut saghir. Wa yusamma hadzal hukmu aidan. Hukum ini juga kadang disebut apa? Bil idghamil mimi. Dengan idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Nisbatan ilal mim, karena dinisbahkan kepada huruf mim. Berarti boleh dong kalau kita melihat ada nun ketemu nun, dinisbatkan kepada nun. Berarti idgham apa namanya? Idgham nuni. Dinisbatkan kepada nun. Kalau ba ketemu ba, idgham apa berarti? Dinisbatkan kepada huruf ba. Ba'i. Kalau idghamnya adalah misalnya huruf lam ketemu lam, berarti dinisbatkan kepada lam jadi apa? Lami. Begitu seterusnya. Ya, demikian. Jadi kenapa disebut idgham mimi? Karena dinisbatkan kepada mim. Baik, apa makna idgham? Secara bahasa, idgham apa aja? Memasukkan atau melebur. Ad-damju wal idkhal. Kama taqaddam fa innal idghama lughatan ad-damju wal idkhal. Apa itu? Memasukkan atau melebur huruf. Istilahan. Secara istilah apa? Terus?
Oke, boleh. Menghilangkan huruf pertama dan menasydid huruf kedua. Boleh. Wastilahan al-lafdhu biharfaini harfan wahida kathani musyaddada. Atau bisa juga pakai istilah Ibnul Jazari. Mengucapkan dua huruf menjadi satu, huruf kedua bertasydid boleh. Atau tadi, menghilangkan huruf pertama, mentasydid huruf kedua. Itulah idgham. Wa kaifiyatu adaihi, adapun cara mengucapkannya, ayuhdhafal harful awal, itu menghapus huruf pertama. Jadi cara mengucapkan idgham itu menghapus huruf pertama. Wa yuntaqa bil harfi tsani musyaddada, dan mengucapkan huruf kedua bertasydid ma'a ghunatin kamilatin qadra harakataini, disambil menyertakan gunnah yang sempurna dua harakat. Contohnya bagaimana? Lahum maghfirah annahum mab'utsun. Gak perlu lama-lama. Ada sebagian orang kadang-kadang annahum, itu kelamaan. Dua harakat aja. Annahumma, begitu ya. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Ada yang ingin ditanyakan? Tanda bacanya huruf pertama tidak pakai sukun, huruf kedua bertasydid. Inilah tanda baca idgham kamil, karena idghamnya idgham kamil semuanya ini. Huruf pertama tidak pakai sukun, huruf kedua bertasydid. Bagaimana mushaf Indonesia? Huruf pertama pakai sukun, huruf kedua bertasydid. Nah, itu bedanya. Jadi kalau mushaf Indonesia itu semuanya ada sukunnya. Ya. Tuh, semuanya ada sukunnya. Mau izhar, mau idgham, mau ikhfa, mau iqlab, ada sukunnya. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat membaca idgham mim, sama saja seperti yang tadi, buru-buru ketika mengucapkan idgham, atau misalnya memanjangkan kadar guna atau isba harakat. Ini sudah diterjemahkan juga sebelumnya, jadi tinggal diulang saja. Kekeliruan-kekeliruannya kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan sebelum. Allahu Ta'ala a'lam. Visual, apakah ada yang tanyakan? Disilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Boleh, silakan. Wawi. Wawi. Tinggal ditambah ya aja sebetulnya mah. Nama huruf ditambah ya. Huruf waw nama hurufnya apa? Waw. Ditambah ya. Jadi nisbah itu selalu pakai ya. Wawi. Betul. Ya berarti ya i. Ya. Begitu. Semuanya ditambah ya. Sama seperti orang Indonesia berarti Indonesia. Karena dia orang Indonesia, maka Indonesia, kecuali kalau akhirnya alif. Sunda. Ditambah ya kan nggak mungkin, jadi apa kalau ditambah ya? Sundai. Maka ditambahin apa tambahan? Tambah waw, jadi Sundawi. Nisbah, ya nisbah. Begitu. Afwan. Jazakallah khairah, barakallahu fiik. Antum orang Bima, Bimawi berarti. Al-Bimawi. Ya. Salwa orang Jakarta, Al-Jakarti. Atau pakai nama sukunya Al-Batawi. Bisa. Begitu. Itu namanya nisbah. Jadi ingin disandarkan pada apa? Karena kita berbicara mengenai huruf berarti disandarkan pada huruf tersebut. Izhar riwai, disandarkan pada riwayah. Demikian. Madhab Syafi'i, disandarkan pada Syafi'i. Hambali disandarkan pada Hambal. Sebetulnya imam madhabnya mah Ahmad. Kenapa enggak Ahmadi? Karena enggak masalah menyandarkan pada kakeknya. Nama aslinya Ahmad bin Muhammad
bin Hambal. Madhabnya Hambali. Imam Syafi'i juga sama. Muhammad ibn Idris. Bin Syafi'i. Baru Syafi'i. Syafi'i. Tidak masalah. Itu namanya nisbah. Sandarkan. Al-faslur rabi' al-idharu syafawi. Fasal yang keempat adalah idhar syafawi. Nah, syafawi. Ya-nya ya nisbah juga. Syafawi. Al-idharu syafawi. Ya kan? Syafawi. Kenapa? Karena berhubungan dengan syafah. Maka disebut al-idharu syafawi. Begitu. Gimana? Fasalnya. Fasal ketiga, saya salah. Mana itu? Betul, fasal keempat. Kan fasal pertamanya tadi ahkam. Fasal keempatnya idhar syafawi. Wa akhiru ahkamil mim sakinati. Adapun hukum terakhir dari mim sakinah wal idhar, yaitu al idhar. Fatudharul mim sakinah, maka mim sakinah diidharkan idza ata ba'daha harfun min hurufil hija. Ketika setelah mim itu huruf hijaiyah apapun siwal mim wal ba, selain mim dan ba. Maka ketika kita melihat huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukumnya izhar. Apa itu izhar? Memperjelas. Wa summiya hadzal hukmu bil izhari syafawi. Maka hukum ini disebut dengan izhar syafawi. Kenapa disebut idhar syafawi? Li ta'alluqihi bi makhraji syafatain, karena berhubungan dengan makhraj syafatain. Siapa yang keluar di syafatain? Mimnya. Kan kita ngomongin hukum mim. Begitu ya. Qala sahibu Tuhfatul Atfal rahimallahu taala, berkata penulis kitab Tuhfatul Atfal rahimallahu taala, wa tsalitsul izharu fil baqiyah. Yang ketiga, idhar ketika bertemu sisanya min ahrufin wa sammiha syafiyah, huruf-hurufnya dan sebutlah ia syafwiyah. Idhar syafawi. Wa kama taqaddama fa innal idhara. Kok fa innal idharu? Fa innal idhara. Wa kama taqaddam fa innal idhara lughatan al-idah wal bayan. Bahwa sesungguhnya idhar itu secara bahasa al-idah wal bayan. Jadi idhar itu secara bahasa al-idah wal bayan. Menjelaskan atau ya memperjelas, menerangkan, memperterang, menjelaskan atau menerangkan. Menerangkan. Inilah makna idhar. Wastilahan, adapun secara istilah artinya adalah ikhrajul harfi min makhrajihi, mengeluarkan sebuah huruf dari makhrajnya ma'a takmili sifatihi, sambil menyempurnakan sifat-sifatnya, min ghairi ghunnatin zaidah, tanpa ada ghunnah tambahan. Contoh, am lam tunzirhum la, am lam tu tidak ditambah, tidak dikurangi, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, sempurna sifatnya. Wa kaifiyatu adaihi, adapun cara mengucapkannya adalah antun taqa al mimu nutqan wadihan bayinan, yaitu mengucapkan huruf mim dengan pengucapan yang terang lagi jelas, min ghairi taghyirin fil makhraj, tanpa mengubah makhrajnya, wala naqsin fis sifati, tanpa mengurangi sifatnya, wala ghunnatin zaidah, juga tanpa ada gunnah tambahan. Fala takunu ghunnatuha ka ghunnatil mimul syaddah, maka pada saat itu gunnahnya tidak seperti gunnah di mim bertasydid. Wala tukhfa, juga jangan di ikhfakan.
wala yufsalu bainaha wa bainal harfil ladzi ba'daha, dan jangan memisahkan antara huruf mim dengan huruf yang berada setelahnya. Wala yuqalqalu as-saut. Wala yuqalqalu as-saut. Juga jangan mengkolkolahkan suaranya. Juga jangan mengkolkolahkan suaranya. Begitu. Ya, berarti di sini beberapa contoh kekeliruan ketika membaca mim idhar. Misalnya apa? Misalnya pakai gunah tambahan, ya kan? Contoh kayak gimana gunah tambahan? Alam nashrah laka sadrak. Tidak tepat. Atau misalnya an'amta alaihim ghairil. Tidak tepat. Atau misalnya ketika di akhir Ar-Rahmanir Rahim. Tidak tepat. Atau misalnya diikhfakan, biasanya saat bertemu dengan fa, hu fiha. Atau memisahkan kayak sakta. Contoh misalnya saat baca alam nashrah, atau diqalqalahkan an'amta alaihim alam nashrah. Contoh diqalqalah. Tanbih, peringatan. Falyadharil qari'u min ikhfa'il mim sakinati idza atabada wawun aw fa. Berhati-hatilah kepada setiap qari, jangan sampai mengikhfakan mim sakinah ketika setelahnya itu waw dan fa. Kenapa? Wa dzalika litihadi makhrajil mim ma'al wawi wa qurbihi min makhrajil waw. Kenapa? Karena makhrajnya sama dengan waw dan dekatnya dengan fa. Qala sahibu tuhfatil atfali rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Jamzuri, wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Contohnya an'amta alaihim hum fiha khalidun. Jangan dibaca hum fiha. Lakum dinukum waliyadin. Langsung. Lakum dinukum waliyadin. Jangan dibaca misalnya lakum dinukum waliyadin. Jadi panjangin. Au aknantum fi anfusikum. Aknantum fi. Jangan ditahan lama-lama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi. Atau ghairil maghdubi alaihim walad. Begitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Tandanya apa? Tanda izhar sama saja baik dalam mushaf Indonesia maupun mushaf Madinah, sama-sama menggunakan sukun atau kepala kha di atas mim, ya. Huruf setelahnya yang normal biasa. Ini sama, mau mushaf Indonesia, mushaf Madinah tidak ada perbedaan. Beberapa kekeliruan tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah mengikhfakan mim, terutama saat bertemu waw atau fa. As-sakat, ya, memberikan jeda dengan cara memisahkan huruf mim dengan huruf setelahnya. Qalqalatu saut, mengkolkolahkan suara. Tatwilu zamanil gunnah, atau memanjangkan suara gunnah. Alam nashrah, itu memanjangkan suara gunnah. Atau ini, batru sautil mim sakinah, memotong suara mim sukun, menghilangkan suara gunnahnya. Sama yang terjadi pada huruf mim, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu kan hilang suaranya. Hib. Nah, enggak ada gunnahnya, jadi kayak hib. Atau misalnya idhafatu sifatin jadidatin laisat min aslil harfi, menambah sifat baru yang tidak ada pada huruf tersebut. Contoh maksudnya sifat baru yang sering saya temukan begini. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jelas itu ditambah apa? Biasa aja, padahal
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja udah. Kenapa harus nambah sifat baru? Nggak jelas sifat apa begitu yang sedang ditambahkan. Nah begitu ya. Ini beberapa kekeliruan saat membaca mim sakinah. Subhanallah, satu bab selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan saja. Mau tanya nih Pak Ustaz, Mhm. tentang ikhfa bil ma'na ya Pak Ustaz. Saya baru dengar itu dari orang-orang Indonesia. Maksudnya ikhfa bil ma'na gimana maksudnya? Tentang ikhfa bil ma'na. Ikhfa bil ma'na apa maksudnya? Ya makanya saya bertanya-tanya dari kemarin itu ada yang ikhfa bil ma'na itu katanya terakhir itu cukup didengar. Itu al-ikhfa bil ma'nal jadid. Nama lengkapnya bukan ikhfa bil ma'na doang. Al-ikhfa bil ma'nal jadid itu adalah maksudnya hukum iltiqa'u sakinain ketika waqaf. Al-ikhfa bil ma'nal jadid artinya adalah hukum dua huruf sukun saat waqaf seperti wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr. Apakah al-ikhfa bil ma'nal jadid termasuk hukum yang mu'tabar yang diperhitungkan oleh para ulama ahli qiraat? Selama saya belajar itu guru-guru saya tidak mengamalkan ikhfa ini. Guru-guru saya tidak mengamalkan ikhfa ini. Ya, tidak diamalkan. Kenapa? Karena hukum asal iltiqa'u sakinain di akhir kalimat adalah izhar. Berarti cara baca bagaimana? Izhar wal fajr, bukan wal fajr. Wal asr, bukan wal asr. Begitu. Al qadr, bukan al qadr. Jelas. Fasl, bukan fasl. Begitu. Jadi hukum asalnya pertemuan dua huruf sukun di akhir kalimat itu izhar. Dan ini yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Terus itu al-ikhfa bil ma'nal jadid ada nggak di kitab tajwid? Ada, tapi yang saya tahu cuma satu kitab tajwid. Judulnya adalah Nazarat fi Ilmi Tajwid. Karangan Syekh Idris Al-Kalak ulama Syam. Yang kemudian diterjemahkan dalam Mabadi Ilmu Tajwid. Begitu. Oleh Kiai Haji Alwi Murtadha. Tapi saya belum tahu ada kitab tajwid lain yang mencantumkan al-ikhfa bil ma'nal jadid. Rata-rata dari kitab Nazarat fi Ilmi Tajwid tersebut. Adapun seluruh kitab tajwid yang lain tidak membahas, bahkan yang ada di sana disebutkan apa? Harus memperjelas setiap huruf terutama ketika iltiqa'u sakinain. Yang ada begitu, justru berlawanan yang ada. Yang ada berlawanan dengan kitab tersebut. Demikian, wallahu taala a'lam. Seperti itu, Ustaz. Afwan wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Saya mau tanya lagi satu huruf ini Pak Ustaz. Tentang huruf jim. Baik. Saya kan di sini saya telaktikan ada 17 guru. Itu hampir semua Pak Ustaz. Tapi ada dua guru yang berbeda Pak Ustaz tentang huruf jim. Nah, ini Pak Ustaz. Yang lainnya semua itu sama. Cuman yang guru dua ini, Syekh sama Syekhon ini mengajarkan huruf jim seperti ini Pak Ustaz. Nirrojim, kayak enggak jelas, kayak dikebel, kayak jimnya kayak tak nampak. Macam mana itu Pak Ustaz? Apakah ada itu? Ya itu kan ada, diajarkan oleh Syekh dan Syekh. Yang pertanyaan apakah ada, itu barusan ada, diajarkan oleh Syekh dan Syekh. Apakah kemudian ini mu'tabar? Wallahu a'lam bissawab. Saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa menilai karena saya nggak dengar langsung ya. Jim seperti apa? Yang pasti begini. Itu Pak Ustaz, suaranya itu bukan jim tapi nirrojim gitu Pak Ustaz. Yang pasti begini. Ketika kita bertalaki, ikuti saja apa kata guru kalau lagi talaki, seperti yang pernah dibahas. Ya, kalau sedang bertalaki ikuti saja guru kita. Kalau ingin berdiskusi dengan mereka boleh nggak? Boleh. Berarti yang jadi sandaran apa? Ya misalnya kok beda, misalnya kita pelajari makhrajnya, sifatnya. Nah kira-kira sesuai nggak
makhrajnya antara teori dengan praktek? Sesuai tidak sifatnya antara teori dengan praktek? Begitu. Jadi nanti boleh kalau mau berdiskusi. Tapi kalau misalnya aduh kalau diskusi nggak bisa kayaknya ribet, ya sudah nggak perlu berdiskusi, maka ikuti saja apa kata guru. Berkaitan dengan kita mengamalkan yang mana, ya tadi kembali kepada teori yang sudah disepakati para ulama. Kita kan sudah paham semuanya, makhraj jim itu di mana, sifat jim itu apa saja, maka tinggal dicari ajaran yang paling sesuai dengan teori ini, sesuai dengan pertimbangan kita masing-masing. Kita sudah belajar, kita sudah paham teorinya, kita juga sudah mendengar banyak praktek, maka saya yakin kita semuanya bisa menimbang mana secara praktek yang lebih tepat atau lebih dekat dengan teori. Maka itulah yang diamalkan dan diajarkan kembali. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Afwan. Jazakillah khair, barakallahu fik. Ada lagi yang ditanyakan, disilakan. Baik, kita lanjutkan sedikit al-babul khamis al-lamus sakinah. Enggak sampai tuntas sepertinya, pembukaan aja. Wa fi hadzal bab, dalam bab ini nabahatsu ahkamal lamis sakinah. Kita akan membahas hukum lam sakinah. Apa sih lam sakinah? Ya lam yang dalam keadaan sukun. Berarti kita membahas apa di sini? Konsonan konsonan lam yang suaranya atau l dalam bahasa Indonesia, ya, konsonan itu yang akan kita pelajari. Dan di dalam tajwid konsonan itu ada pada beberapa tempat. Yang pertama lam ta'rif atau disebut juga lam al. Lam ta'rif atau lam al, ini yang pertama. Lam ta'rif atau lam al. Nama lainnya lam ta'rif adalah lam al. Orang Indonesia kenalnya apa? Alif lam. Nama aslinya mah lam ta'rif. Orang Indonesia kenalnya alif lam. Aslinya lam al atau lam ta'rif. Wallamus sakinatu fil fi'li. Yang kedua adalah lam fi'il, yaitu lam sakinah yang terdapat pada fi'il. Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Lam fi'il disebutnya oleh tajwid. Bedakan antara lam fi'il di fa'ala, ya. Jangan jadi rancu. Tahu? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il kan? Pernah belajar nahwu? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, ya enggak? Ya kan? Untuk nyari wazan begitu. Nah, kalau kita ngomongin tajwid di bab lam ada namanya lam fi'il, bukan lam fi'il ini, bukan. Bukan yang ini. Maksudnya adalah lam sukun yang terdapat pada fi'il. Maksudnya apa? Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Posisinya bisa jadi fa fi'il, bisa jadi ain fi'il, bisa jadi lam fi'il. Tapi namanya semuanya lam fi'il. Atau saya enggak disebut lam fi'il, tapi lamus sakinatu fil fi'li. Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Kemudian lamus sakinatu fil harfi, disebut juga lamul harf. Lam sakinah yang terdapat pada huruf. Jadi minimal ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah alif lam atau lam al. Yang kedua adalah lam sakinah fil fi'li. Dan yang ketiga adalah lam sakinah fil harfi. Jadi ada 3 yang akan dibahas dalam bab lam. Al-faslul awal lam ta'rif atau lam al. Yang pertama adalah lam ta'rif atau lam al. Apa sih lam ta'rif? Lamut ta'rifi hiya lamun zaidah an binyatil kalimah. Lam ta'rif itu merupakan lam tambahan yang bukan termasuk bagian dari kata. Boleh dibaca binyah, boleh dibaca bunyah. Tadkhulu alal asma, yang lam fi'ilin afan. Yang lam al ini selalu masuk ke dalam asma. Apa itu asma? Terjemahan gampangnya kata benda, isem. Terjemahan gampang. Watakunu masbuqatan bihamzatil wasli. Yang selalu didahului hamzah wasal. Jadi pada lam ta'rif ini selalu ada hamzah wasalnya. Al-maftuhati indali betidai, yang hamzah wasalnya ini selalu dibaca fathah
saat dia berada di awal bacaan. Itulah definisi dari lam ta'rif. Lam ta'rif apa? Lam tambahan yang ditambahkan pada asma. Gampangnya begitu. Apa fungsinya? Ada yang tahu nggak? Apa sih fungsi lam ta'rif? Nah di sini di bagian bawah ada wa faidatuha ta'riful asma'i wa naqluha minan nakirati ilal ma'rifah. Jadi fungsinya lam ta'rif itu mengubah sesuatu yang tidak tentu menjadi tertentu. Misal bahasa Arabnya buku apa? Bahasa Arabnya buku apa? Kitab. Kitab itu bahasa Indonesia apa? Buku. Buku yang mana? Buku yang manapun kitab. Iya kan? Buku yang manapun. Tapi kalau kita pengen ngomong buku yang ini, apa bahasa Arabnya? Hah? Apa bahasa Arabnya? Hadzal kitab. Harus ada lamnya. Hadzal kitab. Loh kok bukan hadza kitab? Karena kalau hadza kitab artinya apa? Ini adalah buku. Beda. Hadza kitab. Ini adalah buku. Hadzal kitab. Buku yang ini. Tuh, beda. Gara-gara ada lam ta'rif. Itu fungsinya lam ta'rif. Begitu. Jadi kalau sudah pakai alif lam, maka udah jelas yang itu bukan yang lain. Ya. Wa qad takunu mimma yumkinu tajriduhu. Kadang antara lam ta'rif dengan asma'nya itu bisa dipisah. Minal ismi nahu al-qamar wasyams. Jadi antara lam ta'rif dengan asma ada yang udah nempel nggak bisa dipisah, ada yang nempel dan masih bisa dipisah. Contoh udah nempel masih bisa dipisah apa? Al-qamar, asyams. Bisa dipisah nggak? Bisa. Qamar, syams. Wa qad takunu mimma la yumkinu tajriduhu minal ismi lafdhan wala khattan. Tapi ada lam ta'rif yang udah nempel ke asma nggak bisa dipisah. Apa contohnya? Kal asma'il mausulah. Seperti asma mausulah. Alladhi, allati. Bisa dipisah nggak? Al sama ladhi, al sama lati. Nggak bisa dipisah. Udah jadi kata baru. Wasmil jalalati juga. Wah ini double tasdidnya nih. Harus diedit. Juga lafadz Allah. Bisa dipisah? Al-ilah, nggak bisa. Udah jadi nama baru Allah. Wal a'lamil mu'arrafah. Atau misalnya ismul alam yang mu'arrafah seperti apa? Al-yasa'. Udah nggak bisa dipisah. Al dan yasa' nggak bisa. Al-fadli itu nggak bisa dipisah. Antara al dengan fadli. Udah satu kesatuan nama dia. Antum yang namanya ada al-alnya secara aturan bahasa Arab itu nggak bisa dipisah. Begitu. Dan nggak bisa dipisah. Demikian maksud dari maksudnya nggak bisa dipisah. Jadi maksudnya nggak bisa dipisah itu adalah sudah menjadi kata baru. Sudah menjadi kata baru. Yang maknanya bisa jadi beda. Sama seperti ghadan dengan al-ghad. Antara al-ghad dengan ghadan ini nggak bisa dipisah. Al-ghad ini nggak bisa dipisah. Al-ghad. Al-ghad artinya apa? Masa depan. Bisa dipisah nggak jadi ghad doang? Nggak bisa. Udah jadi makna baru dia. Kalau dipisah jadi ghadan. Ghadan apa artinya? Besok, udah beda makna. Ini masa depan, ini besok, udah beda makna. Jadi dia sudah menjadi makna baru. Begitu. Jadi yang namanya lam ta'rif ada yang bisa dipisah, ada yang enggak bisa dipisah. Tapi semuanya sama-sama lam ta'rif, hukumnya sama. Tidak berbeda. Hukumnya sama, tidak berbeda. Apa hukumnya? Insya Allah akan kita bahas pekan yang akan datang. Ya, sampai sini dulu. Sejam lebih sedikit. Ada yang didiskusikan, jadi kenalan dulu sama lam ta'rif. Begitu.
Allahu taala alam. Soalnya kalau udah hukum idhar nanti kedua panjang lagi, banyak nggak selesai. Sampai di sini dulu alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang didiskusikan silakan. Iya biasanya begitu. Ya nggak apa-apa. Insya Allah sambil sekalian jalan. Insya Allah nanti di scan ulang insya Allah. Visual, ada yang tanyakan? Ja, mau nanya? Jadi lam ta'rif apa aja? Lam tambahan yang ditambahkan pada kata apa? Kata kerja, kata benda? Kata benda. Berarti kalau kata kerja ada lam ta'rif nggak? Nggak ada. Santai. Yang di Zoom apakah ada yang tanyakan? Disilakan kalau ada yang tanyakan, kalau tidak ada berarti sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli afdhala salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.